Seperti biasa kita mulai gambar bahwa di sini ada pompa natrium kalium ya, mengeluarkan 3 natrium dan memasukkan 2 kalium. Kejadian ini menimbulkan di bagian intraselnya akan lebih negatif, katakanlah minus 5 mV ya. Nah, tapi ingat bahwa di ventricle myocard, di selnya itu memiliki kalium yang bocor ya. Jadi leaky kalium channel, sehingga katakanlah ini bocornya di sini ya. Ada beberapa channel potasium yang bocor, sehingga potasium bisa keluar atau kalium bisa keluar. Otomatis posisi di dalam sel akan lebih negatif lagi. Sedangkan natrium yang di luar ini kan sangat banyak. Dia sebetulnya ingin masuk, tapi tidak bisa masuk karena ada channel natrium tapi belum terbuka, masih terkunci. Nanti terbuka ketika threshold minus 70 mV. Nah, otomatis dengan keluarnya kalium yang semakin banyak di dalam sel ini akan lebih negatif lagi. Biasanya mencapai minus 90 mV. Ini yang disebut resting membran potensial ya. Nah, kemudian kita katakanlah ada stimulasi masuk ya, impuls datang. Katakanlah ini impuls yang datang adalah dari miokardium sebelahnya. Kalau ini yang datang dari miokardium sebelahnya, miokardium kontraktil, maka yang akan datang adalah natrium. Kalau dari S anode langsung, itu nanti yang akan datang adalah kalsium ya. Natrium ini masuk dari miokard sebelah, katakanlah di sini ada miokard lain. Kemudian dia lewat gap junction ya. Lewat gap junction, natriumnya masuk. Ini kan sudah depolarisasi, kemudian repolarisasi. Nah, natriumnya pindah ke sini, memicu sel yang ini ya. Nah, kemudian natrium masuk, otomatis minus 90 mV ini akan berubah nilainya. Karena natrium itu kan positif ya, kation. Natriumnya masuk, akhirnya tercapailah threshold, katakanlah minus 70. Nah, ketika mencapai minus 70 mV ini, disinilah thresholdnya. Akan terjadi pembukaan channel dari natrium. Ini akan terbuka. Jadi channelnya terbuka, yang tadinya tertutup ya. Oke, setelah terbuka, natrium semakin banyak yang masuk. Natrium masuk, otomatis yang terjadi adalah depolarisasi ya. Nah, kemudian setelah depolarisasi ini tercapai, akan ada penurunan. Karena apa? Karena channel natrium ini mulai tertutup lagi. Nah, ketika natrium mulai tertutup, sedangkan kalium ini tetap bocor terus, ya kan? Akhirnya akan mengalami penurunan seperti ini. Ketika penurunan ini terjadi, akan ada channel yang terbuka, yaitu kalsium voltage channel. Kalsium akan masuk. Kalium ini keluar, sedangkan kalsium itu masuk, akhirnya positif yang masuk dan positif yang keluar itu sama. Maka dari itu akan terjadi stadium yang namanya plateau, datar. Jadi nggak ada perubahan. Nah, setelah stadium plateau ini terjadi, secara perlahan si kalsium channel ini akan tertutup, sehingga ini akan turun, repolarisasi. Kemudian menunggu impuls selanjutnya. Ya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah ketika kalsium masuk di proses ini ya, proses plateau, kalsium itu kan datang ya, kalsium itu banyak datang. Nah, dia akan menstimulasi sarkoplasmic reticulum seperti ini. Reticulum sarkoplasmic itu berisi sangat banyak kalsium di dalam sini. Nah, ketika ada kalsium dari luar datang dan menstimulasi reticulum sarkoplasmic, akhirnya apa? Akhirnya reticulum sarkoplasmic ini akan merilis kalsium yang ada di dalam sini. Ketika kalsium dirilis, dia akan menuju ke bagian troponin. Jadi seperti ini. Di sini ada binding site, ya, ada binding site, yaitu area yang nanti mempertemukan si aktin dan si miosin ya. Tapi perlu diketahui binding site ini dihalangi oleh troponin dan tropomiosin. Nah, ini troponin, kepala troponin, kemudian yang ekornya ini adalah tropomiosin. Ini troponin. Nah, kalau dihalangi seperti ini tidak bisa terjadi kontak antara aktin dan miosin. Jadi tidak bisa terjadi kontraksi. Nah, dengan adanya kalsium yang datang, kalsium menempel pada kepala troponin, akhirnya tropomiosin ini yang menghalangi akan memberikan ruang untuk aktin dan miosin itu berkontak sehingga bisa terjadi kontraksi. Jangan lupa, di sini ada satu lagi sebetulnya. Ada sebuah exchanger namanya ya. Katakanlah di sini ya. Ini exchanger. Exchanger ini dia fungsinya adalah untuk menukar. Yang dikeluarkan adalah kalsium, yang dimasukkan adalah natrium. Nah, exchanger ini kan bekerjanya seperti ini.
Nah, natrium ini nanti akan dikeluarkan oleh pompa natrium kalium dan ditukar dengan kalium. Nah, kemudian ketika ini masih tetap berlanjut di lain posisi, kalsium tadi itu juga di take back ya, jadi diambil kembali oleh sarkoplasmik. Jadi sarkoplasmik itu punya yang namanya kalsium ATPase. Nah, kalsium ATPase ini dia mengambil kalsium yang tadi dari luar yang habis dikeluarin, diambil kembali. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika ventricle ini dalam pengaruh adrenergik? Ketika ini di bawah pengaruh adrenergik, maka yang terjadi adalah akan terjadi fluktuasi resting membran potensial. Jadi kan harusnya kan stay di minus 90 sambil menunggu stimulus atau impuls datang ya. Tapi karena ada efek dari adrenergic, ingat ya bahwa adrenergic itu di video sebelum ini kerjanya adalah memfosforilasi kalsium channel. Jadi si adrenergic itu menempel pada reseptor beta 1 ke bagian protein G yang alfa, kemudian si alfa itu nanti ke adenilat siklase mengubah ATP menjadi CAMP direspon oleh protein kinase A. Nah, protein kinase A nanti memfosforilasi channel kalsium jadi terbuka. Nah, ketika kalsium yang masuk itu lebih banyak, maka ini akan mempengaruhi retikulum sarkoplasmik, di mana retikulum sarkoplasmik nanti akan merilis kalsium yang lebih banyak juga. Akhirnya ini berpengaruh kepada kontraktilitas miokardium sehingga dia berkontraksi lebih kuat. Tapi sayangnya ada efek negatifnya berupa masalah resting membran potensial. Nah, kalau pengaruh pada kontraktilitas itu dinamakan efek positif inotropik ya. Nah, kalau ini udah terbuka duluan si channel kalsiumnya, udah ada yang masuk duluan, jadi si restingnya ini nggak bisa resting, akan terjadi fluktuasi, ya kan? Nah, ketika ada fluktuasi seperti ini bisa menyebabkan abnormalitas depolarisasi. Jadi yang harusnya datar gini ya, itu akan tercipta suatu lengkung seperti ini, dan dia bisa terjadi depolarisasi yang bukan pada waktunya. Terus tercapailah 70, terus bisa naik gini, terus depolarisasi, kembali repolarisasi. Nah, masalahnya ketika ada efek dari adrenergic itu nanti akan ada depolarisasi yang abnormal. Jadi pencapaian threshold yang seharusnya belum tercapai. Tapi gara-gara kalsium influx efek dari adrenergic, jadi thresholdnya tercapai. Nah, ini bisa menyebabkan, salah satu contoh itu bisa menyebabkan tachyarrhythmia. Oke, jika misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Jika ada koreksi, silahkan di komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.